Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Lasem, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMP Negeri 3 Lasem, yang kami cintai dan kami banggakan anak-anakku kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, hingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan hari ini adalah kegiatan halal bihalal sekaligus sosialisasi kantin sehat Mutia yang dibuka mulai kemarin hari Kamis, dan hari ini sudah bisa bisa dioperasikan. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan Kepala SMP Negeri 3 Lasem. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Erna Nur Mutia, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati segenap ibu bapak guru karyawan SP3 yang hebat, yang ibu banggakan, para siswa SP3 yang luar biasa, marilah di pagi yang sejuk ini kita tingkatkan rasa syukur yang tak terbilang atas nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pagi hari ini kalian kembali menikmati pembelajaran setelah menikmati libur Idul Fitri. Anak-anak kemarin menikmati libur Idul Fitri sudah kalian gunakan untuk berhalal bihalal dengan keluarga? Sudah banyak, sudah sempat makan ketupat? Sudah ya, ada yang belum berarti tanya temannya yang sudah, rasanya piye. Sudah ngelenter kemarin di Rembang itu, kalau kupatan kan ada pawai-pawai sudah? Sudah, alhamdulillah, mengingat Pemkab Rembang sudah begitu bijak dengan meliburkan kalian hingga hari ini baru masuk, karena Bapak Ibu guru kalian ini sudah mulai bekerja lagi sejak tanggal berapa ya anak? Bapak Ibu guru tanggal 16. Jadi memberi ruang bagi kalian untuk menikmati kupatan yang merupakan tradisi di kota atau Kabupaten Rembang. Sehingga ini berbeda dengan kabupaten lain. Kalau di Blora, di Kudus, tanggal 16 para siswa sudah aktif. Maka ini harus disyukuri, sudah diparingi ruang, maka kalian sudah tuntas ini kembali fokus ke sekolah. Siap anak-anak? Siap anak-anak? Siap? Ya, alhamdulillah.
selama masa liburan, masa Idul Fitri ini kalian sebelumnya mengikuti pembelajaran, mengikuti proses belajar mengajar di sekolah bersama Bapak Ibu guru yang hebat. Dalam proses kalian kemarin itu ada ya yang kadang-kadang diberi tugas Bapak Ibu guru harusnya segera mengumpulkan, ada yang belum mengumpulkan. Di sini ada pora. Halo anak-anak, kok kurang semangat kan harus libur pirang-pirang dino? Ada atau tidak? Yang belum mengumpulkan tugas pada waktunya, ada atau tidak? Kemudian kadang kalian diingatkan Bapak Ibu guru, oh iki lho klambimu lengene aja diwingkis, rambutnya cete nganggo dicet dan sebagainya. Ini ada di sini? Halo, ada? Ada. Maka kalian itu tentu hal-hal seperti itu ketika melakukan itu, langkah kalian pada bulan Syawal awal ini apa? Halo? Kok bisa jual lemas? Tadi belum mengumpulkan tugas, rambutnya ana sing dicet, kukunya dawa-dawa, bajunya lusuh, belum dikancingkan, ada tidak pakai pin, itu bentuk-bentuk pelanggaran atau tidak? Ya, ketika melakukan itu, tindakan kalian di awal bulan Syawal ini pada Bapak Ibu guru, kamu mau apa? Minta maaf? Ya, maka ini sekolah memberi ruang bagi kalian untuk meminta maaf pada Bapak Ibu guru terkait kelalaian-kelalaian yang kalian lakukan. Maka di bulan kemenangan ini, marilah kita membuka ruang saling memaafkan antara kalian sebagai anak dan kami sebagai orang tua, supaya hal-hal yang tadi kurang itu bisa lebur. Selanjutnya kalian memperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi yang tadi ditinggalkan. Siap anak-anak? Siap anak-anak? Sang nom kok lemes ngene iki mau wis sarapan apa durung le? Dereng ya Allah, ketara nek muni dereng banter kalau tadi lemah. Ditanya belum sarapan gajenan suarane banter. Kalau respon tadi tentang kesalahan kok aras-arasen, iki kudu didandani. Siap anak-anak? Loh, mana meneng nek. Siap? Siap. Yang tengah siap? Ya, alhamdulillah kita saling membuka diri memaafkan. Tradisi ini hanya ada di Indonesia. Tradisi yang indah ini hanya ada di Indonesia. Saling memaafkan, hablum minan nas. Jadi ini hubungan antar manusia yang perlu diperbaiki. Kalian terutama yang sering ngakokno ati Bapak Ibu guru, mohon kerelaan Bapak Ibu untuk memaafkan, dan tentu kami juga rela hati memaafkan kalian, senantiasa mendoakan supaya kalian nanti sukses menjadi anak yang solih-solihah, menjadi generasi yang tangguh yang akan menggantikan pimpinan kalian sekarang. Bapak Ibu yang ada di sini ini memimpin bangsa menjadi bangsa Indonesia yang hilang gemilang. Begitu. Setelah ini perubahan yang harus terjadi adalah kita harus menjadi lebih baik lagi. Makna kemenangan di situ bukan hanya ketika Lebaran berbaju bagus, berbaju baru, makan kue yang enak-enak, tetapi momentum ini adalah kita perbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Siap anak-anak? Siap anak-anak? Terima kasih atas perhatiannya. Ibu selama ini juga mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga kita diparingi oleh Allah kesempatan menjadi hamba yang muttaqin, yang bertakwa, yang menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, menjadi generasi yang tangguh untuk menjadikan Indonesia Raya yang perkasa. Di Esperika ini kalian harus berprestasi. Dayakan Esperika tercinta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah tausiah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal Dikri. Kepada yang terhormat Bapak Iqbal Dikri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Hajah Nur Mutia, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lasem, Bapak Ibu Guru, staf karyawan yang kami hormati, serta anak-anakku kelas 7, 8, 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam momentum halal bihalal ini. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mewakili semua Bapak Ibu Guru, mohon maaf pada kalian semua. Yang kedua, sholawat serta salam kami panjatkan kehadirat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kehadiran beliau kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Anak-anakku yang saya banggakan, kalian selama 1 bulan kemarin sudah melaksanakan ibadah puasa. Ya, ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini termasuk hubungan kalian dengan Allah. Jadi ada hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kalian kepada Allah itu hubungan secara vertikal. Hubungan kalian kepada Tuhannya, hubungan kalian kepada Allah ini hubungan hamba terhadap Sang Pencipta. Kalian kemarin sudah melaksanakan ibadah puasa yang mana? Ibadah tersebut termasuk kewajiban setiap umat Islam. Ya. Jadi kewajiban puasa ini sudah dilaksanakan, sudah diwajibkan tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad saja, tidak. Tapi umat-umat terdahulu mulai Nabi Adam juga sudah melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyiksa nafsu kalian, ya, untuk menyiksa nafsu kalian, agar nafsu kalian ini tidak menjadi nafsu ammaratun bisu, nafsu yang mengajak-ajak untuk melakukan kejelekan. Nah, ini kalau berbicara tentang nafsu, ini ada ceritanya. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah lebih dahulu menciptakan yang namanya makhluk nafsu dan akal. Ya. Kalian tahu kalau manusia ini diberi Allah berupa nafsu dan akal. Ya. Ya, sebelum manusia ini diciptakan,
Allah sudah menciptakan nafsu dan akal tadi. Nah, pas waktu Allah menciptakan akal dan nafsu, Allah bertanya kepada nafsu dan akal tadi. Ya, yang pertama ditanya akal, wahai akal, kamu tahu siapa saya? Jawabnya akal, saya tahu engkau adalah Tuhanku. Terus Allah bertanya, siapa dirimu? Jawab nafsu, saya adalah hamba-Mu yang lemah. Anak abduka dhaif. Nah, itu jawaban si akal lagi. Mendengar jawaban si akal, Allah puas. Nah, terus setelah itu Allah bertanya lagi kepada nafsu, saudaranya nafsu. Allah bertanya, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya? Tanya Allah kepada nafsu. Jawabnya nafsu bagaimana? Nafsu menjawab, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Anta wa ana. Ya. Kamu adalah kamu, saya adalah saya. Itu jawaban nafsu. Padahal dia tahu bahwa yang menciptakan dirinya adalah Allah. Tapi jawabnya apa? Dia begitu egois menjawab, saya adalah saya, engkau adalah engkau. Itu merupakan sifat dari nafsu. Ya, sifat dari nafsu, sombong. Ya, sifat dari nafsu. Mendengar jawaban nafsu seperti itu, Allah tidak puas. Ya, Allah marah. Akhirnya nafsu ini disiksa oleh Allah, dimasukkan ke neraka. Nafsu dimasukkan ke neraka. Selama berapa tahun? 1000 tahun. Ya, selama 1000 tahun dimasukkan ke neraka. Banyak siksaan di dalam neraka. Api neraka kalau digambarkan, satu percikan api saja, api neraka, satu percikan api saja, seumpama jatuh di muka bumi ini, maka bumi ini akan hancur lebur. Satu percikan saja, seperti bubur. Ya, hancur lebur seperti bubur. Nah, itu nafsu dimasukkan ke dalam neraka selama kurang lebih 1000 tahun. Ya, setelah 1000 tahun, nafsu ini dikeluarkan oleh Allah. Ditanya lagi oleh Allah, hei nafsu, bagaimana keadaanmu? Sudah sadar tentang keadaanmu? Saya ini siapa? Kamu itu siapa? Jawabnya nafsu bagaimana? Nafsu tetap seperti yang semula. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Itu jawaban si nafsu. Ya. Mendengar seperti itu masih belum sadar juga si nafsu ini. Akhirnya diberi pelajaran lagi oleh Allah, dimasukkan lagi ke neraka selama 1000 tahun. Ya. Dimasukkan ke neraka 1000 tahun lagi. Setelah 1000 tahun lagi dikeluarkan oleh Allah nafsu ini. Ditanya lagi oleh Allah. Jawabannya masih tetap sama. Tidak kapok nafsu ini. Ya, tidak kapok. Akhirnya Allah tidak memasukkan lagi ke neraka, tidak. Tapi diberi siksaan berupa kelaparan dan kehausan nafsu ini. Ya, diberi kelaparan dan kehausan. Nah, setelah diberi kelaparan dan kehausan, baru 1 hari nafsu ini sambat. Ya, nafsu ini sambat. Akhirnya matur atau ngomong pada Allah bahwa dia sudah bertaubat. Dia mengakui bahwa dia adalah hambanya Allah dan Allah adalah Tuhannya. Nah, dari sebab itu, ya, nafsu ini disiksa oleh Allah dengan kelaparan dan kehausan ini. Nah, manusia dikasih oleh Allah nafsu dan akal. Ya, nafsu dan akal. Nah, karena manusia dikasih oleh Allah nafsu dan akal, kalau akalnya lebih unggul dari nafsunya, maka dia akan masuk ke derajat seperti derajatnya malaikat. Jadi malaikat itu diberi akal saja, tidak diberi nafsu. Tapi kalau manusia ini yang lebih unggul, yang lebih diutamakan, yang lebih menonjol adalah nafsunya, maka
dia akan lebih hina daripada binatang. Ya. Jadi dia lebih hina daripada binatang. Karena apa? Karena binatang ini cuma dikasih Allah berupa nafsu saja, tidak diberi akal. Makanya seperti kalian sebagai seorang yang mempunyai akal, kalau kalian berakal cuma diisaroi saja, pasti akan paham. Kalau kalian diisaroi saja, pasti akan paham. Tidak usah diomongin, seperti Pak W cuma berdiri di depan, kalian ramai melihat kalian, diisaroi Pak W seperti itu, kalian langsung diam. Nah itu kalian punya akal. Tapi kalau tidak punya akal, lebih hina daripada binatang. Binatang saja kalau diatur, binatang saja kalau diatur masih nurut. Tuh. Nah, dari sebab itu, karena manusia ini diberi Allah akal dan nafsu, supaya nafsunya ini tidak lebih unggul dari akalnya, maka Allah memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa ini dilakukan tidak hanya umatnya Nabi Muhammad, tapi umat-umat terdahulu juga melakukan ibadah puasa. Ya, kalian melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Itu kalau dalam hadis disebutkan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lewat. Dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang telah lewat. Kalau kalian melakukan puasa Ramadan dengan keimanan dan mencari pahala dari Allah, maka dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Makanya ketika kalian sudah melakukan ibadah puasa hari raya Idul Fitri, dosa kalian terhadap Allah, hablum minallah, yang berupa dosa-dosa kecil akan dihapusi oleh Allah, akan dihapus oleh Allah. Jadi dosa-dosa kalian terhadap Allah diampuni oleh Allah. Itu dosa kalian yang berhubungan dengan Allah. Tinggal dosa kalian yang berhubungan dengan manusia, hablum minannas, hubungan dengan manusia. Jadi kalian ini pasti ketika kalian berkumpul dengan sesama manusia, sedikit banyak pasti mempunyai kesalahan. Kesalahan kalian dengan sesama manusia, Allah tidak bisa menghapusnya. Allah tidak bisa menghapus kesalahan kalian dengan sesama manusia. Selama manusia tadi tidak mau memaafkan kamu. Jadi kalau sudah dimaafkan, kalau kalian minta maaf, dimaafkan oleh teman kalian, berarti dosa kalian dengan teman kalian sudah dihapus, sudah kosong-kosong istilahnya. Nah, dalam momen halal bihalal ini termasuk tradisi yang ada di Indonesia, tradisi yang ada di Indonesia yang dilestarikan sampai sekarang. Ini tradisi yang sangat baik. Tapi seharusnya untuk momen halal bihalal saling memaafkan ini tidak hanya di waktu hari raya ini tidak, tapi sebagai momen halal bihalal yang mana ketika kalian setelah puasa ini dosa-dosa kalian yang berhubungan dengan Allah ini sudah dimaafkan, tinggal dosa-dosa kalian terhadap sesama manusia. Supaya dimaafkan, kalian meminta halalnya, halal bihalal, halal meminta halalnya. Saya pernah melakukan kesalahan dengan teman saya minta halalnya, saya minta maaf. Terus teman kalian memaafkan, nah itu namanya halal bihalal. Kalau halal bihalal ini serapan dari bahasa Arab, tapi tidak bisa dipisahkan. Ada 3 kalimat, kalau dipisahkan maknanya berbeda. Halal kalimat isim di kalimat huruf, halal lagi
kalimat isim, ada 3 kalimat. Kalau dipisahkan maknanya berbeda nanti. Nah, untuk halal bihalal ini merupakan serapan dari bahasa Arab, tapi bukan dari bahasa Arab murni, tidak. Jadi kalau halal bihalal, halal artinya diperbolehkan. Ya, halal maksudnya diperbolehkan. Dihalal dengan diperbolehkan, maksudnya halal kalian memakan sesuatu yang diperbolehkan oleh agama Islam, itu namanya halal. Ya. Terus kalian diperbolehkan minum sesuatu yang diperbolehkan oleh agama Islam, itu namanya halal. Tapi bukan itu yang dimaksud halal bihalal di sini. Karena halal bihalal di sini, jadi yang dimaksud adalah momentum saling memaafkan ketika setelah melakukan ibadah puasa selama 1 bulan, halal bihalal. Nah, untuk itu anak-anakku, dalam momentum halal bihalal ini nanti kalian meminta maaf. Ya, kalian ketika bergaul dengan teman kalian, bergaul dengan bapak ibu guru, pasti sedikit banyak kalian mempunyai kesalahan. Ya, untuk itu nanti kalian minta maaf kepada teman kalian, kepada guru-guru kalian, pada siapapun yang kalian pernah sakiti, untuk meminta maaf, meminta kerelaan hati untuk memaafkan diri kalian. Kalau sudah saling memaafkan, maka dosa kalian akan dihapus. Ya, dosa kalian dengan sama manusia akan dihapus. Nah, kalau sudah dihapus, dosa kalian yang berhubungan dengan manusia dihapus, dosa kalian yang berhubungan dengan Allah juga sudah dihapus, maka kalian akan mempunyai, atau diistilahkan dalam sebuah kitab itu kawaladat ummuhu, ya, seperti kalian dilahirkan oleh ibu kalian. Ya, kalian lahir kembali seperti momentum kalian dilahirkan oleh ibu kalian, jadi tidak punya dosa sama sekali. Ya. Itu anak-anakku sekalian, setelah kalian nanti melakukan halal bihalal, ya, halal bihalal, setelah itu kalian sudah tidak mempunyai dosa lagi, jangan kamu kotori catatan amalmu dengan perbuatan dosa lagi. Ya. Yang mana ketika kemarin kalian beribadah masih belum lengkap, sholatnya belum lengkap. Nah, untuk setelah hari raya ini kamu lakukan sholat 5 waktu. Nah, karena dosa-dosa kalian yang kemarin sudah dihapus oleh Allah. Nah, untuk ini mulai sekarang lakukan hubungan kalian dengan Allah, dari hubungan kalian dengan Allah dengan sebaik mungkin, juga hubungan kalian dengan sesama manusia. Saya kira cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah bersalam-salaman kepada Bapak Dwi Joko untuk mengatur kegiatannya. Baik anak-anakku, nanti kalian semua langsung berhalal bihalal dengan Bapak Ibu Guru, kemudian dilanjut dengan sesama teman. Tolong dalam proses ini nanti kalian tetap dalam kondisi kondusif, tidak seenaknya sendiri. Nanti dimulai dari kelas 9A, nanti mutar ke timur, nanti ke barat akan diatur oleh Bapak Kursi dan Pak Roy. Nanti di sebelah barat akan mengarahkan untuk yang putra dan yang putri. Oke ya. Kepada yang berhormat Bapak Ibu Guru, kita
Ikuti kelas 9B. Disusul 9C, berdiri siap gerak. Berdiri siap gerak. Disambung lagi, berdiri siap gerak. Di belakangnya maju jalan. Disambung lagi, sebelahnya lagi kelas 7. Yang lagi-lagi terus sampai Pak Iqbal. Dilanjutkan lagi. Berdiri siap gerak, maju jalan. Ayo disusul lanjutnya. Berdiri siap gerak. Terus kamu jalan kamu nanti. Yang lagi-lagi 2 langkah ke depan, jalan. 2 langkah ke depan. Mendengar suara saya. Disambung lagi, berdiri siap gerak. Berdiri. Minta tolong Pak Nanang, sebelah sana Pak Nanang, atur yang laki-laki Pak Nanang.
Disusul kelas 8A, berdiri siap gerak. F, berdiri siap gerak. Ini dok. Ya, maju jalan. Laki-laki dulu. Urut. Wajib berjabat tangan, nggak ada yang dilewati.